Oke, halo, saya sudah terdengar? Apakah saya sudah terdengar? Halo, cek, cek. Sudah terdengar atau belum? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Oke, jadi saya kita kan rencananya ini ya, apa simulasi ya minggu ini ya, tapi sayangnya saya belum bisa ya. Jadi hari ini kita isi materi dulu ya. Nanti, nah itu ya minggu depan itu libur lagi hari Kamisnya ya. Terus nanti kita pikir lagi lah ya. Tapi memang nanti perlu simulasi lagi ya, terutama untuk leaderless group discussion ya. Nah, saya share screen dulu. Salah nih. Sebentar, salah. Ini sudah kelihatan belum ya di tempat kalian ya modulnya? Apakah sudah kelihatan modulnya? Sudah ya? Oke, ya. Jadi, nah hari ini kita akan, nah ini ya, eh, membahas tentang group discussion ya. Nah, jadi minggu lalu kita kan sudah ini ya apa namanya membahas tentang yang sudah ini ya simulasi ya, sudah simulasi yang one by one ya. Nah, nanti kita akan simulasi juga yang namanya group discussion ya. Nah, discussion itu apa? Nah ini metode seleksi atau pembelajaran di mana sekelompok individu berdiskusi satu kasus tertentu ya. Nah, ini yang dinilai adalah bukan hasil diskusinya ya, tetapi justru proses diskusinya itu ya. Kontribusi kemudian perilaku dari individu-individu ini nanti akan potret begitu ya, kemudian analisis ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai kemampuan komunikasi lisan, ya kan? Karena kalau komunikasi nggak lisan ya tulisan gitu ya, jadi beda lagi nanti nilainya ya. Kalau itu kan bisa dinilai dari apa namanya surat lamaranmu kan begitu ya, dari portofoliomu itu bisa komunikasi yang nggak lisan ya. Nah, kemudian kerja sama tim. Nah, kerja sama tim, nah, ini juga dilihat
Walaupun ya nanti pada kenyataannya ketika beneran proses wawancaranya ya itu kan nanti kalian nggak kenal tuh ya, satu sama lain kan nggak kenal ya. Kecuali memang kamu sepakat sama temanmu untuk ngelamar bareng, nah kan gitu beda ya. Tapi kalau yang beneran kan itu nggak kenal, satu sama lain nggak kenal ya. Jadi Anda dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang yang Anda nggak kenal sebelumnya. Nanti di kehidupan nyata kan memang begitu ya. Nah, kemudian kepemimpinan informal ya. Kan ini sudah saya jelaskan perasaannya di kelas itu ya, bahwa misalkan gitu ya, ada kepemimpinan formal, ada kepemimpinan informal. Seperti misalkan ketika Anda di kelas, pemimpin formal Anda adalah ketua kelas kan begitu ya. Tetapi misalkan ada eh, orang-orang tertentu itu yang walaupun dia bukan ketua kelas ya, misalkan oh dosennya nggak ada kosong, itu orang ini langsung nyeletuk, wah ayo kita ke ini aja, ke apa namanya, ke danau aja yuk kita kasih makan burung. Nah itu yang lain pada ikut. Nah itu namanya kepemimpinan informal ya. Jadi dia tidak punya ibaratnya kekuasaan formal, tetapi eh, justru dia yang memimpin, eh, walaupun dia nggak punya gelar sebagai ketua kelas gitu ya, tapi dia punya kapabilitas untuk menggerakkan massa. Nah kan begitu ya. Kemudian yang dinilai juga adalah kemampuan problem solvingnya ya. Anda bisa nggak memecahkan masalah, terus profesional atau tidak ketika berdiskusi ya. Profesional itu adalah Anda percaya diri, Anda bisa menguasai situasi kan begitu ya. Tapi tetap nggak kasar kan gitu ya, tetap menghormati orang lain, eh, memberi ruang untuk orang lain kan gitu ya, tetapi tidak kehilangan kontrol atau tidak dikuasai orang lain. Anda punya ini sendiri ya, punya pendirian kan begitu. Ya. Kemudian, nah ini nih, yang terakhir itu terlihat dari nomor 7 itu kan tadi ya, kemampuan untuk menghadapi perbedaan pendapat dan tekanan. Nah, itu Anda eh, bisa atau enggak kan gitu ya, atau nurut-nurut saja, atau Anda bisa berkompromi gitu ya. Maksudnya itu kan adalah simulasi untuk melihat nanti kalau pas ada konflik itu gimana, kan gitu ya. Bisa handle atau enggak. Kompetensi yang dinilai dalam group discussion itu adalah penyampaian idenya jelas atau enggak, ya kan? Nah, ada orang itu ya, ya kalau ngomong itu muter-muter aja itu ada ya. Nah, dari maksudnya dia dia tujuannya adalah C gitu ya. Tapi dia harus muter dulu ya dari A, B, habis itu D, E, F, baru ke C gitu ada ya. Atau bahkan ada yang A, B, habis itu D, E, terus balik lagi ke A, terus B, C-nya itu nggak nyampe-nyampe itu ada ya. Jadi ada orang-orang yang eh apa bahasa ini ya, belibet gitu ya, belibet yang ngomongnya itu nggak jelas ini tujuannya apa sih maksudnya. Nah itu ada ya. Kemudian kemampuan untuk mendengarkan. Nah ini kan memperlihatkan sikap profesionalisme Anda ya. Jadi apakah Anda itu walaupun Anda punya kuasa begitu ya, misalkan ya, itu masih tetap bisa menghargai orang lain atau enggak kan? Karena bahaya tuh kalau Anda punya power ya, Anda apa namanya punya kewenangan, tapi nggak bisa mendengarkan orang lain ya. Ibaratnya
perahunya mau masuk jurang gitu, Anda sudah diingetin orang nggak dengar gitu ya, karena Anda merasa yang paling benar. Nah, itu bahaya juga gitu ya. Nah, kualitas argumenmu itu bagus atau enggak? Kadang-kadang orang nyeletuk di sebuah diskusi gitu ya, cuma pengen nyaut orang lain. Ya, jadi dia cuma ibaratnya mendompleng pendapatnya orang lain itu ada kan gitu ya. Ada yang oh nggak gitu. Jadi menurut saya ini ada muter-muter-muter ya ternyata tujuannya sama gitu ada juga kan gitu ya. Di situ kan dilihat kualitas argumenmu itu inovatif atau enggak kan gitu ya. Terus solutif atau enggak. Terus apakah Lewis ini aja apa cuman numpang ngomong doang kan gitu ya. Nah, itu kelihatan semua nanti ya. Menghargai orang lain, nah ini yang paling penting kan. Ibaratnya walaupun Anda yakin Anda benar ya, tetapi gimana caranya Anda tetap menghargai pendapatnya orang lain tanpa ya, tanpa menghakimi orang lain kan. Itu yang susah kan di situ ya. Yang susah di situ ya. Jadi Anda benar gitu ya, tetapi bisa kalau kata orang Jawa itu nih, nguwongke uang ya, apa bahasa Indonesia ya? Bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai orang lain yang pendapatnya berbeda. Nah, kan ya ini jelas saya inisiatif. Menyimpulkan diskusi ini juga penting ya. Kemampuan untuk menyimpulkan diskusi. Nah, nanti karena itu namanya adalah, nah ini nih, nanti kita bahas ya, leaderless ini ya. Leaderless itu kan berarti nggak ada pemimpinnya, kan gitu ya. Diskusi tanpa penunjukan pemimpin yang formal. Berarti di sini untuk melihat kepemimpinan informalmu itu bagaimana, kan gitu ya. Ciri-cirinya, ciri-cirinya leaderless group discussion itu adalah nggak ada moderatornya. Ya, toh. Kemudian dinamika muncul secara alami atau memang sengaja dimunculkan biar diskusinya mengalir kan begitu. Untuk menilai kepemimpinan yang informal dan kerjasama. Ya, jadi begini ya, kadang-kadang nanti di sebuah diskusi yang leaderless ini itu kelihatan misalkan ada ini yang menonjol, dia pinter nih, wah dia kelihatan banget sifat kepemimpinannya kan gitu ya, misalkan dia ngomongnya paling kencang gitu ya, atau misalkan dia paling menguasai materi kan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang dilihat nggak, bukan itunya gitu ya. Jadi bukan terus misalkan, oh ini di sebuah grup ini yang paling vokal ini, oh, anak ini gitu ya. Hmm. Masalahnya belum tentu walaupun dia punya kepemimpinan yang bagus, itu dia bisa mengarahkan kelompok, kan gitu ya. Bisa saja dia menjadi sebuah leader yang arogan misalkan ya. Oh ini pendapat saya yang paling benar gitu ya. Anda semua salah lah ya. Coba aja dilihat ya. Ini, misalkan gitu ya. Misalkan mentang-mentang dia yang paling vokal itu dia merasa yang paling benar gitu ya. Kelihatannya menonjol, tapi itu berbahaya. Orang seperti itu berbahaya ya. Nanti kalau sudah di tempat kerjaan dikasih tahu bosnya, nggak mau dia ya. Wah, maaf Pak, kalau menurut saya begini ya. Wah, dia punya pendapat sendiri ya. Akhirnya jadi nggak bisa disuruh. Nah, kan gitu ya. Karena dia merasa paling benar. Nah, kan bahaya. Nah, meski begitu, ya Anda jangan ini ya, jangan terus, wah, aku nggak usah terlalu menonjol deh, nanti saya dinilai arogan. Ya nggak gitu juga ya. Makanya di situ kan dinilai profesionalisme Anda, ya Anda tuh vokal, bisa ngomong kan gitu ya.
tapi tetap menghargai orang lain kan. Ya. Jadi punya inisiatif. Nah, saya sering dapat bocoran bahwa ya eh, anak Unesa itu ya kalau nanti pas ada event-event itu ya itu suka minder gitu ya, terlalu pemalu ya kalah sama anak-anak misalkan dari UNER gitu ya atau dari ITS gitu ya. Nah, itu bahaya tuh ya. Nah, jadi at least Anda harus menunjukkan bahwa Anda bisa lah paling nggak bisa ngomong lah ya. Ah, ada inisiatif berbicaranya ya. Soal salah benar itu belakangan ya. Nah, jangan diem doang ya. Ah, itu konon katanya anak Unesa terlalu pendiam pas kalau pas diskusi dengan eh, mahasiswa-mahasiswa yang lain itu ya. Ah, katanya sih begitu ya. Harusnya enggak lah ya kalau kalian ya. Kemudian bisa mendengarkan sama kayak tadi nih kayaknya ya. Kontribusi idemu seperti apa? Sikapmu terhadap pendapatnya orang lain gimana ya. Itu tadi leaderless, terus ada juga focus group discussion. Dan kalau fokus group discussion ada moderatornya. Kemudian diskusinya lebih terarah. Penilaiannya pada analisis dan partisipasi. Nah, karena di sini ada moderatornya, ada fasilitatornya, ibaratnya ada leadernya kan gitu ya, ada leadernya. Jadi bukan untuk menilai kepemimpinan ya, tetapi kedalaman analisismu terhadap sebuah kasus dan juga partisipasi. Nah, selanjutnya ada namanya panel discussion. Nah, kalau tadi kita misalkan tadi asesornya cuma satu orang kan begitu ya, misalkan dari HRD doang ya. Nah, kalau panel discussion itu yang menilai orang banyak sama kayak ketika kalian simulasi wawancara panel minggu lalu kan begitu ya. Nah, itu panel dari beberapa orang. Panelnya terdiri dari HRD kan gitu ya, habis itu user dan juga manajemen. Tujuannya sama lah ya, nilai kemampuan bicara, terus percaya diri, mengamati cara kandidat menyampaikan ide kepada decision maker ya. Berarti decision maker itu ibaratnya adalah gimana tuh Anda menyampaikan idemu ke atasan, dah kan gitu ya. Ini kan juga kadang-kadang agak berat kan. Nah, karena Anda misalkan kalau orang Jawa itu ada sungkan kan gitu ya, atau malu kan gitu ya, atau kurang percaya diri. Nah, itu dilihat tuh di situ ya. Jadi gimana Anda punya ide disampaikan ke atasan, tapi nggak menggurui kan begitu ya. Gimana caranya ya? Mohon maaf Pak, saya punya ide begini, begini, begini. Jangan sampai Anda ngomongnya terus, maaf Pak, kalau menurut saya cara Bapak itu salah. Gitu. Ya, orang kalau disalahin mana ada yang mau kan gitu ya. Jadi gimana caranya Anda menyampaikan idemu itu dengan sopan tapi tetap berhasil ya. Persuasif namanya ya. Nah, kalau case base itu berarti dikasih kasus kan gitu ya. Dikasih kasus nyata atau simulasi permasalahan di tempat bekerja. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena ini apa namanya yang dinilai adalah cara Anda menganalisis masalah kan gitu ya. Terus problem solvingnya gimana, decision makingnya gimana. Terus apakah Anda bisa menghandle perbedaan pendapat dengan orang lain? Eh, Anda menghargai nggak orang lain kalau ngomong itu dihargai atau enggak kan gitu. Ya. Nah, ini ada peran-peran ya.
peran-peran ketika Anda berada dalam group discussion. Ini kan sudah saya share juga ya, kalau nggak salah ya, ininya ya, modulnya. Oh iya, seingat saya sudah tak kirim Natasha ya minggu lalu ya. Nah, nanti bisa dibaca ulang sendiri ya. Saya menjelaskan aja ini ya. Inisiator berarti yang memberi inisiasi ya. Mengajukan ide awal. Nah, jadi begini, kita hari ini lebih baik berdiskusi tentang ini saja. Itu berarti inisiator. Ada kontributor. Kontributor kan belum tentu inisiator ya, berarti ikut berkontribusi. Nah, Anda ini misalkan tadi yang inisiatornya siapa? Misalkan, oh iya iya saya setuju tuh sama Anda ya. Jadi menurut saya oh, kita diskusi itu saja. Nah itu kontributor ya. Penengah, penengah itu biasanya kalau ada konflik dia yang berada di tengah ya. Nah, penyimpul itu tukang merangkum diskusi, tukang merangkum diskusi. Tapi kadang-kadang begini ya, kadang-kadang dalam sebuah diskusi itu ada orang yang saking vokalnya ya, saking vokalnya dan kebetulan yang lain itu terlalu pendiam, dia yang jadi inisiator, habis itu dia yang jadi kontributor, jadi penengah sekaligus jadi penyimpul. Nah, itu jangan sampai begitu nanti ya ketika misalkan di leaderless tadi ya, itu jangan sampai dikuasai satu orang saja ya, jangan mau ya kan gitu. Nah, ini bahayanya kan kalau ada yang dominan negatif, berarti dia dominan tanpa mendengar orang lain, merasa paling benar ya. Ini dominan negatif. Atau malah kebanyakan yang lain pasif. Pasif negatif, nggak ada yang berkontribusi satupun. Akhirnya ya yang ngomong yang inisiatornya doang ya kan. Jadi nggak tercapai lah tujuannya untuk menilai kemampuanmu berbicara. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Perusahaan itu tidak selalu mencari pemimpin ya. Jadi bukan otomatis yang paling vokal di grup tadi itu jadi yang dipekerjakan, belum tentu kan seperti saya bilang tadi ya. Tetapi orangnya yang mampu bekerja sama dengan sehat ya. Sehat itu gimana maksudnya, dia nggak nyalain orang lain kan gitu ya, nggak merasa paling benar, terus bisa menghargai orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau lebih senior atau dengan atasan itu masih ada sungkan ya, tetapi apa namanya, bisa berkomunikasi gitu ya, jadi nggak terus karena terlalu takut akhirnya tidak bisa mengemukakan ide. Strategi menghadapi group discussion. Nah, ini nih strateginya ya. Nah, jadi Anda disarankan untuk memahami kasus dengan cepat. Nah, ya, jangan sampai nanti pas dikasih kasusnya, jadi kasusnya begini, 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 Anda sih bingung. Ya, mulai diskusi, silakan. Loh, kamu sih bingung sih. Maksudnya apa tadi ya? Waduh, ketinggalan sih ya. Kemudian menyampaikan pendapat dengan jelas dan relevan. Terus jangan sampai mendominasi. Mendominasi habis itu nyalahin orang lain, nah jangan ya. Berbicaranya itu proporsional ya, jangan terus karena ini, wah ini kan yang dicari yang ini kan leadernya kan, oh, jadi aku tak ngomong terus deh biar yang lain nggak ada waktu. Itu salah juga itu ya. Kemudian membantu mengarahkan atau menyimpulkan diskusi, berarti tadi ya apa? eh yang bisa mengarahkan dan menyimpulkan diskusinya. Nah, terus itu eh, menjaga bahasa tubuh ya, karena biasanya kalau apa namanya, ya ini offline kan begitu ya, nggak terus diskusinya itu di
apa namanya di Zoom gitu ya enggak ya biasanya langsung ya. Nah, makanya bahasa tubuhnya kelihatan kan di situ ya. Nah, ini kan sudah kita bahas ya minggu lalu ya, walaupun tidak hanya itu sebetulnya ya, kalian bisa belajar tuh banyak tuh di internet tuh bahasa tubuhnya yang pas itu gimana ya. Nah, jangan sampai bersedekap kan gitu ya, atau menyilangkan kaki kan gitu ya, atau berkacak pinggang ya paling enggak kan gitu ya. Etika komunikasinya yang bagus ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, Natasha nanti tolong di list ya, yang hadir di Zoom ini siapa ya? Karena ini enggak tidak terrecord ini ya. Saya nggak tahu dari Siap, Bapak. kemarin kok nggak bisa pakai Google Meet-nya Siakadu itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Nah, misalkan sebuah organisasi mengalami penurunan kinerja tim 6 bulan terakhir. Tugasnya adalah masalahnya apa kira-kira? Nah, usulkan solusi. Nah, solusi kemudian tentukan prioritas solusi. Nah, ini berarti ketika Anda disuruh menentukan prioritas solusi, berarti solusi yang Anda ajukan nggak cuma satu kan gitu ya. Namanya prioritas kan berarti ada solusi satu, solusi dua, solusi tiga kan gitu ya. Prioritasnya yang mana dulu? Nah, kan. Nanti kelompokmu diminta untuk present hasil diskusi kasusnya di hadapan panel penilai dan menjawab pertanyaan lanjutan. Nah, walaupun begitu, ya, sebetulnya penilaian dari para penilai ini itu tidak dari hasilmu presentasi kan begitu ya. Justru yang dinilai itu adalah proses ketika Anda melakukan diskusi sebelum presentasi kan. Presentasi juga dinilai, tetapi justru prosesnya itu kan yang untuk menunjukkan eh, kualitasmu eh, ketika berdiskusi. Nah, kesalahan umum mahasiswa saat group discussion terlalu pasif. Nah, ini kan tidak berkontribusi. Nah, pasrah-pasrah saja kan. Terus biarinlah dia sudah kadung ngomong, saya nggak usah lah. Atau Anda merasa bahwa misalkan, oh, saya tadi sebetulnya mau ngomong itu, tapi dia sudah duluan. Nah, itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Kamu ngomong lagi, tetapi ditambahi kan gitu ya, misalkan dengan versi yang berbeda, itu nggak apa-apa ya. Atau justru Anda terlalu dominan. Nah, terlalu dominan tidak memberi ruang kepada orang lain. Nah, memaksakan pendapat tanpa mendengarkan. Nah, ini kan bahaya juga ini tadi ya. Atau Anda belibet tadi ya, terjebak pada detail yang teknis, muter-muter, nggak nyampe-nyampe. Tujuan diskusinya malah tidak tercapai. Karena Anda sibuk misalkan membahas, mengomentari pendapatnya orang lain misalkan gitu ya. Oh kalau menurut saya sih pendapat Anda salah ya. Jadi menurut saya wah malah nggak selesai-selesai diskusi. Nah itu namanya defensif ya. Yang barusan saya sebutkan namanya defensif ya. Jadi Anda merasa bahwa Anda diserang. Nah, kan gitu ya. Anda merasa bahwa oh kalau ketika Anda diserang misalkan ada temanmu diskusi terus ngomong oh pendapatnya Anda nggak benar tuh. Jadi menurut saya begini, nah Anda terus defend, defend tetapi dengan cara yang salah ya, dengan cara yang salah. Jadi misalnya, ya nggak gitu juga, nggak gitu juga lah. Nah, itu pasti kurang pengalamannya ya, masih banyak saya. Nah itu defend yang
terlalu over ya. Terlalu over. Nah, ini biasanya muncul karena cemas ya atau kurangnya pengalaman ya. Jadi gimana seharusnya? Seharusnya menunjukkan sikap profesional, menghargai. Ya, kemudian bahasanya sopan ya. Jangan sampai karena misalkan diskusinya alot terus Anda mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kan bahaya malah ya. Mengendalikan emosi. Nah, karena kadang-kadang ya namanya juga orang ya, kan di situ macam-macam ya. Ada yang terlalu gampang emosi, ada yang defensif ya tadi ya, merasa dipersalahkan, terus membela diri tapi berlebihan. Ada. Kemudian Anda harus fokus pada cari solusinya ya, cari solusinya, menunjukkan sikap kerjasama ya. Jadi nggak usah terlalu bingung menunjukkan bahwa Anda yang berkuasa di situ itu nggak usah. Ya. Terus Anda ingin menunjukkan bahwa oh saya yang paling aktif, nah kan gitu ya. Itu perlu gitu ya, tapi nggak usah terlalu memaksakan diri sehingga yang lain nggak kebagian waktu untuk ngomong kan gitu. Itu justru mengecilkan nilaimu kan begitu. Anda dianggap sebagai leader, bisa dianggap sebagai leader, tapi anak buahmu nggak puas. Nah, itu nggak bagus juga. Kan. Nah, kemudian kita disuruh simulasi, ya kan? Nah, oh gini, ada tugasnya tuh. Oh ini nih. Tapi nggak seru deh, nggak seru. Nggak seru ya. Enak langsung aja lah ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu kelas pengganti ya. Karena kan hari Kamis libur ya toh. Eh, ya nanti kita diskusi lebih lanjut lah ya. Tetapi sayang tuh kalau cuma tugas video itu nggak seru ya. Lebih seru ketemu langsung di kelas nanti ya. Nanti itu ketika grup discussion itu nanti kan dibagi kelompok-kelompok. Nanti ya, terus nanti ada pengamatnya. Jadi penilainya itu nggak cuma saya gitu ya. Jadi ada beberapa orang karena yang diamati juga beberapa orang kan gitu ya di grup itu. Nah, sehingga nanti ada pengamat, ada penilai ya. Nanti pengamat sama penilainya diskusi itu. Gimana gimana? Ini kalau menurutmu yang paling aktif siapa? Oh ini Pak. Ya kan ini yang paling aktif gitu ya. Terus tapi dia bisa nggak handle perbedaan pendapat? Oh kurang bisa Pak, dia pengen menang sendiri misalkan kan gitu ya. Nanti diskusi itu di antara sesama penilai. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, ini negosiasi gaji. Ini habis itu saja ya. Habis kita simulasi ini ya, apa namanya? Leaderless ya. Leaderless group atau case study ya. Baik, saya rasa ini sudah cukup dulu ya. Waktunya sudah mau habis ininya ya, Zoom-nya. Ya. Nah, memang yang perlu kita ketemu untuk melakukan simulasi. Ya, minggu depan itu, atau kita beli sekarang lah, mumpung masih ada 2 menit, 3 menit. Hari apa kira-kira yang bisa ini ya? Kalau kalau nggak hari Kamis itu ya, Senin, Selasa, Rabu, ya tinggal itu harinya ya. Gimana, teman-teman? Kalian yang kosong, saya sih kosongnya Selasa, Selasa, Selasa itu saya kosong sebetulnya ya dari pagi itu kosong karena cuma ngejar sore, ya kan? Kalau Rebo pagi itu saya ngajar kelas PKG 1. Nah, PKG
kalian PKG 41 atau 42 ya? Jadi pokoknya kelas yang satunya lagi tuh ya. Nah, itu Rabu pagi. Gimana kalau kelasmu ya? Bisa pindah hari apa kira-kira? Jadi nanti silakan diskusi sendiri ya sama Natasha ya. Semoga minggu depan ada waktu biar kita bisa simulasi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, halo. Jangan ditinggal tidur saya. Gimana ada pertanyaan teman-teman? Wah, tidur kabeh ini ya. Belum, Bapak. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ini ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu ya untuk simulasi karena eh, penting sekali itu ya untuk dipelajari ya, untuk dipraktekkan ya, bukan cuma direkam video ya. Itu beda ya karena nanti nggak bisa lihat apa namanya gesturnya, nggak bisa lihat apa body language-nya itu susah ya harus dilihat langsung. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah mau masuk kelas ya, walaupun online. Semoga minggu depan ada waktu untuk simulasi ya. Makasih teman-teman semua dan juga PC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih, Bapak.